KPI. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kepercayaan. Dan tidak lupa untuk mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami untuk mahasiswa baru, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Pengembangan. Oke, di sini kita akan dari Dima Fakultas bekerja sama dengan beberapa lembaga, yaitu ada BUMDes Segoro Waseso dari Bulu Manis, dan juga bekerja sama dengan media Imoker, Itmafa, yang akan membahas, mengupas tuntas tentang pemberdayaan. Tema kita hari ini adalah strategi pemberdayaan desa, optimalisasi peran BUMDes sebagai solusi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini semua masyarakat dan semua manusia tentunya ingin dirinya itu mampu atau berdaya, terutama dalam masalah memenuhi kebutuhan hidup. Semua masyarakat dan semua manusia membutuhkan itu di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya. Nah, lebih-lebih di era yang sekarang ini yang semua serba digital, jadi untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi standar kehidupan manusia atau kebutuhan yang diinginkan dalam sehari-hari, tidak hanya tidak hanya mengandalkan skill lapangan saja, akan tetapi dalam hal ini skill melalui dunia digital, melalui media-media sangat dibutuhkan. Nah, untuk membahasnya bagaimana strategi-strategi yang akan dijalankan supaya kebutuhan-kebutuhan itu bisa tercukupi untuk mencapai keinginan manusia atau masyarakat yang asalnya tidak berdaya atau mendapat perekonomian lemah atau yang lainnya menjadi masyarakat yang benar-benar sejahtera. Akan tetapi untuk itu nanti akan kita bahas bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Yuli Trianto. Selamat siang, Pak. Dan juga Bu Sri Naharin. Selamat siang, Bu Naharin. Selamat siang, Mas Ajit. Ya, untuk untuk selanjutnya, sebelum acara ini dimulai atau pembahasan ini dimulai, saya ingatkan kepada semua pemirsa, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah, untuk menyimak acara ini dengan baik. Kemudian nanti ketika ada sesi pertanyaan, kami mohon untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian untuk membahas masalah atau topik yang akan kita bahas pada saat ini, saya persilahkan moderator untuk mengambil alih. Mas Ridwan, silakan untuk dipimpin talkshow pada kali ini. Terima kasih Mas Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ridwan. Di sini saya melanjutkan dari pembukaannya Mas Ajib. Tema pada kali ini adalah optimalisasi peran BUMDes sebagai solusi sebagai kebutuhan masyarakat. Yang di sini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Sri Naharin, dan yang kedua adalah Bapak Yuli Trianto. Di sini saya akan membacakan singkat mengenai Bu Sri Naharin, data pribadi beliau, tempat tanggal lahir Pati 15 November 1977, alamat lengkapnya Pakis RT 1 RW 6 Kecamatan Tayu. Pendidikan S1 Win Sunan Kalijaga, S2 juga Win Sunan Kalijaga. Nah, kalau mengenai pengalaman profesionalnya ini banyak nih sebenarnya ya. Kalau sekarang sebagai sekretariat Rektorat Kampus Itmafa gitu.
narasumber saat ini diberikan sebuah waktu materi singkat durasi 15-18 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk narasumber pertama, Bu Sri Naharin, kami persilahkan memulai kegiatan pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Ridwan, dan hostnya tadi Mas Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Yuli Trianto SH. Beliau adalah Direktur BUMDes Segoro Waseso Desa Bulumanis Lor. Salam kenal Bapak. Bapak Rektor ISMAFA, beliau Bapak Abdul Ghaffar Razin beserta jajaran Wakil Rektor, teman-teman mahasiswa yang pada kesempatan siang hari ini ikut berpartisipasi dalam talkshow secara virtual, teman-teman dari Dema Fakultas HMPS ya, HMPS Prodi PMI dan Prodi KPI, dan tidak lupa penyelenggara kedua yaitu teman-teman dari KKN Emoker. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari di sini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa ya ketika nanti bertemu langsung kepada beliau Bapak Yuli Trianto SH. Beliau adalah pelaku langsung di masyarakat. Mungkin bagi kita, nah teman-teman yang di kampus, teman-teman mahasiswa yang setiap hari berkecimpung dengan teori-teori, konsep-konsep ya terkait dengan pemberdayaan, mungkin hari ini kita nanti bisa belajar banyak kepada beliau pelaku langsung yang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan real di tingkat masyarakat, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan dinamika perkembangan BUMDes khususnya di BUMDes Goro Waseso Desa Bulumanis Lor. Ini adalah kesempatan yang sungguh berharga. Nanti silahkan teman-teman sharing, bertanya apa saja terkait dengan pengalaman beliau di sini. Gitu ya. Maka dari itu saya sebagai pembuka sebenarnya ingin tidak akan banyak menyampaikan materi karena mungkin nanti saya juga termasuk yang akan ikut belajar terkait bagaimana pengalaman beliau mengelola langsung BUMDes di tingkat desa, di tingkat masyarakat. Baik, langsung saja kita santai ya, ngobrol santai teman-teman, karena ini konsepnya talkshow saya kira ya. Saya lebih ingin berbicara dari perspektif pemberdayaan ya, karena tadi bagaimana kemudian BUMDes ini sebagai media pemberdayaan masyarakat di tingkat desa ya. Kalau selama ini gitu ya, tujuan dari pemberdayaan khususnya di bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, masyarakat atau sering kemudian sering dibahasakan adalah meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat, atau bahasanya anak kuliahan adalah sustainable development ya. Itu tentunya begitu kan, untuk mencapai tujuan itu ada tidak mulus, tidak tanpa kendala, tidak tanpa hambatan ya mestinya. Hambatan-hambatan itu mestinya ada. Nanti lebih realnya beliau yang berpengalaman langsung bersentuhan dengan masyarakat bercerita. Tapi paling tidak begitu kan dalam saya bisa kendala-kendala itu bisa dibaca. Salah satunya ketika memberdayakan ekonomi masyarakat adalah mungkin tidak berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat secara maksimal, kemudian belum optimalnya pengelolaan potensi lokal desa, resource yang ada di tingkat masyarakat, kemudian bisa jadi
apa namanya belum meratanya distribusi hasil pembangunan dalam hal ini ekonomi kepada masyarakat yang seharusnya menikmati dari potensi-potensi lokal untuk kesejahteraan mereka. Ada juga mungkin ada penguasaan di pihak tertentu dalam mengelola apa namanya sumber-sumber utama potensi lokal desa begitu ya. Nah, saya melihat BUMDes ini adalah sebuah peluang besar gitu kan untuk sebagai media untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat BUMDes ini secara legal teman-teman sudah punya legalitas yang cukup kuat karena dinaungi oleh undang-undang desa, kemudian juga ada PP, kemudian ada peraturan pemerintah ya, ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, kemudian nomor 6 tahun 2014, kemudian direvisi dengan PP nomor 47 tahun 2015 tentang pengelolaan BUMDes ini. Saya kira secara legal itu legalitasnya sudah ada. Yang kedua biasanya dalam pemberdayaan ekonomi juga yang paling dibutuhkan gitu kan untuk mengeluarkan persoalan-persoalan tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah dibutuhkan ada dua hal yaitu aktor yang berkenan, saya sebut di sini adalah relawan orang baik yang mau mendedikasikan dirinya gitu kan, mendedikasikan pikirannya, materinya, waktunya untuk punya interest mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Juga yang kedua adalah ada lembaga yang progresif, dalam hal ini adalah BUMDes. Nah, kalau kita bicara BUMDes ini di Hulu Manis Lor, saya kira sudah ada, legalitas punya. Kemudian kelembagaan ada, aktor-aktor yang progresifnya ada. Nah, ini saya sebuah kesempatan yang cukup besar gitu untuk sebagai media gitu kan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, dalam apalagi kemudian BUMDes saat ini itu saya kira gitu kan sangat dibutuhkan. Melihat tantangan pada saat ini, justru tantangan yang saya lihat ya dalam kondisi saat ini adalah kondisi yang begitu luar biasa. Dampak COVID-19 ini bagi perekonomian masyarakat saya kira tidak gemen-gemen, tidak hal yang sederhana begitu nggih. Jadi dampak terhadap secara ekonomi bagi masyarakat dengan adanya COVID terutama kepada pelaku usaha di tingkat lokal gitu saya kira juga tidak kecil begitu ya. Bagaimana peran BUMDes ini menjadi tumpuan bagi salah satunya menjadi tumpuan. Kemudian tantangan yang kedua di era pembangunan akhir-akhir ini saya sebut sebagai setback pembangunan saat ini adalah hanya membangun infrastruktur, di mana pengembangan ekonomi belum menjadi perhatian yang belum mempunyai porsi perhatian yang besar begitu dalam pembangunan saat ini, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola BUMDes di tingkat desa. Kemudian tidak kalah penting yang disampaikan oleh Mas Ajib selaku host tadi itu adalah perkembangan informasi dan teknologi saat ini, bahwa tuntutan perkembangan teknologi dan informasi ini BUMDes itu dituntut untuk selalu beradaptasi, responsif, inovatif gitu kan dalam melakukan gerakan-gerakan ekonominya di tingkat masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya begitu ketika kita belajar dengan program-program yang menyangkut pengembangan ekonomi masyarakat, misalnya pemberian modal, pemberian bantuan yang berupa kambing macam-macam yang pernah terjadi sebelumnya, bahkan bantuan pertanian dan sebagainya itu saya kira itu masyarakat melihat itu sebagai sebuah pembelajaran yang besar yang mungkin saja begitu kan, mungkin saja dalam tanda kutip bisa menurunkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola lembaga
lembaga ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah BUMDes, karena belajar dari program-program yang lalu ini ya, turunnya trust masyarakat terhadap sebuah lembaga di tingkat desa, dalam hal ini adalah lembaga pengelola keuangan di tingkat desa, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola BUMDes, bagaimana kemudian pengelola BUMDes bisa membangkitkan kembali kepercayaan itu di tengah masyarakat dengan pola kelembagaan, pola manajemen, pola administrasi yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, tantangannya BUMDes adalah sumber daya manusia di tingkat lokal. Dalam hal ini adalah, saya yakin orang-orang seperti beliau Pak Yuli Trianto ini adalah mutiara dalam lautan yang susah dicari, tapi kalau ketika ditemukan itu menjadi luar biasa. Nah ini ada jiwa kerelawanan dari masyarakat untuk mengabdikan kepada sebuah lembaga yang kemudian tidak berorientasi kepada profit murni. Nah ini merintis dari awal, kuantitatif, saya kira dengan ritme yang tidak sederhana. Nah itu juga jadi tantangan tersendiri mencari orang-orang baik itu. Nah, pelaku kalau anak-anak kuliah bisa menjadi aktor-aktor perubahan ya di tingkat lokal, itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan BUMDes. Maka dari itu sebenarnya saya melihat bahwa BUMDes ini nggak sekedar sebagai sebuah lembaga atau yang melakukan gerakan transformasi ekonomi untuk masyarakat saja, tapi saya melihat bahwa lebih dari itu, bahwa dalam BUMDes ini ada nilai-nilai mulia yang harus dikembangkan sebagai nilai baru yang akan tertanam di masyarakat, yaitu nilai-nilai tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan. Nah, jadi saya ngomong begini tuh merinding karena saya sering bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana sebuah lembaga itu nggak sekedar bertugas menyusun program saja, tapi melembagakan nilai, ya, melembagakan nilai dalam sebuah lembaga di internalnya sendiri, termasuk membangun trust tadi di tingkat masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, jadi BUMDes ini juga harus tadi ada PR tadi itu bagaimana mengembalikan trust masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Bagaimana masyarakat itu percaya, menaruh kepercayaan yang bagus pada lembaga ini, lembaga yang akan memperjuangkan transformasi ekonomi, yang memprogramkan program-program ekonomi untuk kepentingan masyarakat, termasuk juga membangun trust kepada pihak-pihak luar, karena tugasnya BUMDes nggak sekedar memberdayakan masyarakat di tingkat lokal, tapi juga bagaimana membangun channeling, membangun jejaring, membangun kolaborasi dengan pihak-pihak di luar desanya, termasuk dalam hal ini swasta, Pemda, begitu ya, Pemda. Nah, dalam kegiatan bersifat kerjasama, channeling, kolaborasi, jadi saya kira juga tidak hal yang mudah bagi BUMDes, tapi harus dilakukan kalau ingin BUMDes ini menjadi progresif. Terus yang ketiga adalah BUMDes ini juga harus punya kemampuan inovasi dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar, perubahan kebutuhan yang begitu cepat, terutama di arus teknologi dan informasi di tingkat masyarakat ini. Maka inovasi menjadi hal yang penting ya bagi BUMDes ini, termasuk aware, beradaptasi dengan perkembangan IT. Nah, maka dari itu teman-teman dan semua yang hadir pada siang hari ini, gitu, kalau kita kembalikan kepada pemberdayaan itu apa, dan kita kontekkan kepada BUMDes, begitu ya. Saya melihat ada, ini mungkin teori ya, nanti lebih tepatnya Pak Yuli akan bercerita secara praktisnya, ya, bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah sebenarnya ada dua hal. Apa itu? Yaitu bagaimana kemampuan mengembangkan potensi dan kapasitas. Ya, kapasitas masyarakat dalam arti ini ya masyarakat, para pelaku tingkat lokal, sumber daya, resource, kemudian lembaga dan seterusnya. Kalau dalam konteks BUMDes, karena core-nya adalah ekonomi, mungkin para pelaku usaha mikro di tingkat masyarakat, kemudian pelaku usaha pengembangan potensi, kalau gerakannya di bidang pertanian, kalau gerakannya di bidang
UMKM kalau gerakannya di bidang kemudian pengembangan wisata dan seterusnya. Di situ ada proses bagaimana empowerment, bagaimana kemudian memampukan mengembangkan potensi atau kapasitas masyarakat. Yang kedua adalah menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi kita melakukan pemberdayaan itu pengembangan ekonomi masyarakat dalam menciptakan kondusif. Jadi bukan sesuatu yang kadang ya mestinya kalau tantangan mesti ada ya, orang menentang kontra itu mesti selalu ada, konflik-konflik kecil mesti selalu ada, tidak mulus saya yakin. Tapi tujuannya sebenarnya adalah enable. Apa itu? Menciptakan kondisi yang kondusif, ya, memampukan, enable. Siapa yang dimampukan? Ya para pelaku ekonomi di tingkat masyarakat. Bagaimana mereka itu betul-betul punya aware, punya kepedulian bahwa ini sebenarnya gerakan ini untuk mereka loh, mengakomodir kepentingan mereka loh, kan gitu kan? Itu juga itu adalah proses memberdayakan. Saya kira tidak sesimpel yang saya omongkan tentunya ya. Ini ada dua hal tadi, empowerment dan enable, itu harus dilakukan kalau memang mau memberdayakan masyarakat. Dalam konteks BUMDes ya, BUMDes kalau memang sebagai lembaga penggerak pemberdayaan masyarakat ya, BUMDes harus mampu bagaimana melakukan peningkatan kapasitas empowerment tadi, sekaligus sebagai menciptakan kondisi kondusif yang nyaman bagi masyarakat, terutama para pelaku ekonomi lokal. Kemudian dalam rangka empowerment atau meningkatkan potensi lokal, saya kira apa yang harus dikembangkan? Maka meskipun di dalam BUMDes adalah mengembangkan ekonomi, saya kira mengembangkan ekonomi nggak semata-mata dari perubahan bagaimana merubah masyarakat yang semula low income, rendah pendapatan menjadi high income, menjadi pendapatannya tinggi. Saya kira ukuran kesejahteraan nggak semata-mata itu, tapi lebih dari itu bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Karena dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, saya kira akan berdampak luar biasa kepada perubahan-perubahan hal lain. Jadi memahamkan orang, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan melakukan kolaborasi, bergaining, pemasaran, itu juga tidak kalah pentingnya, yaitu namanya yang saya sebut sebagai peningkatan kapasitas manusia tadi itu, selain kemudian meningkatkan kapasitas lembaga secara organisasi di tingkat BUMDes itu sendiri. Selain itu juga juga mengoptimalkan sumber daya lokal. Jadi bagaimana agar program-program ini kemudian sustainable atau bersifat keberlanjutan. Saya kira mestinya BUMDes dari awal membentuk tidak sekedar membentuk saja, tapi ada proses yang namanya mapping ya. Mapping ini adalah mapping potensi. Kira-kira ada potensi ekonomi apa saja di tingkat masyarakat, kemudian diambil mana yang prioritas, mana yang memungkinkan untuk dioptimalkan. Saya kira itu karena dasar pengembangan ekonomi lokal agar sustainable harus berbasis kepada potensi terkuat yang paling memungkinkan dikembangkan oleh masyarakat. Itu. Kemudian untuk menciptakan suasana kondusif atau enable tadi itu, maka perlu kalau dalam konteks BUMDes ya, BUMDes ini nggak sekedar mengakomodir persoalan-persoalan ekonomi, mengembangkan ekonomi, tapi juga harus lebih dari itu, yaitu ada kerja-kerja membukakan akses pemasaran, akses jejaring, akses komunikasi dengan pihak-pihak luar. Gitu kan, mesti ada pembukaan akses, ini juga nggak sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan perlindungan. Nah ini, jadi ternyata ada tugas mulia lagi, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dalam hal ini yang selama ini mungkin saja tidak berkembangnya ekonomi masyarakat. Ekonomi mereka itu karena ada persoalan politis, ada persoalan monopoli, ada persoalan banyak hal saya kira di tingkat masyarakat lokal. Maka
peran lembaga BUMDes ini kalau memang mau menciptakan kondisi yang kondusif atau enable tadi itu ya salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, dalam hal ini adalah pelaku ekonomi mikro. Kemudian ada termasuk dari bagaimana pelaku ekonomi ini nggak dimanfaatkan oleh para pengepul, nggak dikumpul dan sebagainya hal lah, saya kira nanti beliau lebih paham. Kemudian meningkatkan peran pelaku ya, ini peran pelaku saya kira kalau Pak Yuli ini single factor ya akan keberatan. Saya kira harus mencari teman, bagaimana kemudian banyak orang yang berperan, banyak orang yang berkontribusi, saya kira akan lebih cepat pergerakannya dibanding kemudian menjadi single factor atau pelaku yang segala sesuatunya beban sendiri, nanti bisa dampaknya bisa sakit itu ya, saya kira itu. Nah, maka dari itu saya lihat pendekatan yang bisa dilakukan begitu kan. Pendekatan ini satu ya harus targeted. Targetnya harus jelas, ini mau kemana nih kan gitu, dengan program-program yang dieksekusi dengan segala macam pernak-pernik itu harus by target. Saya kira ini sudah diajari ya di oleh para pendampingnya. By targeted. Kemudian yang kedua harus betul-betul partisipasi. Ini digerakkan betul, terutama adalah partisipasi para pelaku ekonomi lokal, para pengelola sumber daya lokal itu harus digerakkan. Kemudian partisipasi ini adalah kalau saya bisa lebih luas saya pahami adalah termasuk dukungan. Bagaimana kemudian bisa merangkul dukungan masyarakat penuh, merangkul dukungan pemerintah desa penuh, gitu ya, merangkul dukungan banyak pihak membantu jalannya lembaga ini. Kemudian yang berikutnya adalah community based, bagaimana kemudian segala sesuatu didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dasarnya adalah musyawarah gitu ya, sosialisasi, data yang valid, informasi yang valid. Kemudian yang terakhir adalah value based, tadi value ya. Value ini menjadi saya penting tadi itu value, bagaimana kemudian bahwa gerakan BUMDes ini berbasis nilai. Nilai apa? Nilai musyawarah, nilai gotong royong, nilai akuntabilitas, transparansi, dan seterusnya tadi. Mungkin itu nanti disambung lagi dengan dengan dialog gitu ya. Mohon maaf jika terlalu panjang, saya sengaja cepat, memang gaya saya cepat juga. Saya nanti eman-eman kalau Pak Yuli nanti tidak banyak testimoni sehingga teman-teman kurang maksimal belajarnya. Terima kasih. Sekian dulu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penyampaian dari Bu Sri Naharin. Sedikit dari pembahasan Bu Sri Naharin, BUMDes ini dari menurut Bu Sri Naharin, saya kenalkan dulu ya, BUMDes itu badan usaha milik desa, biar teman-teman paham BUMDes itu apa sih gitu ya. BUMDes itu badan usaha milik desa. Lembaga ini menurut Bu Sri Naharin untuk mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat desa tersebut. Bu Naharin juga berharap BUMDes bisa memberikan inovasi perkembangannya sesuai dengan sebuah kebutuhan di masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu seperti apa dan kita harus memberikan solusinya seperti apa. Nah, peran BUMDes inilah bisa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oke, kita berlanjut kepada narasumber yang kedua, Bapak Yuli Trianto. Kita baca sedikit mengenai beliau. Data pribadi, beliau lahir di Pati, alamat Desa Bulumanis Lor, S1 di bidang ilmu hukum Universitas Semarang. Untuk selebihnya, untuk Bapak Yuli Trianto, selebihnya kami persilahkan untuk menyampaikan pembahasan pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Ali Ridwan sebagai moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Naharin MA dari IPMAFA, Dekan Fakultas Dakwah IPMAFA. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah IPMAFA, khususnya teman-teman mahasiswa IPMAFA di seluruh fakultas yang menyaksikan acara ini secara live. Yang saya hormati tentunya tidak melupakan Bapak Kepala Desa Bulumanis Lor. Yang saya hormati pula teman-teman warga masyarakat Desa Bulumanis Lor yang mungkin pada saat siang hari ini menyaksikan acara daring yang diselenggarakan oleh mahasiswa dakwah IPMAFA. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada hari ini kita mendapatkan berkah serta hidayahnya bisa berkumpul walaupun secara daring, secara online, untuk berbagi pengalaman terhadap proses pengelolaan badan usaha milik desa. Mohon izin Bu Sri Naharin, saya bercerita saja ya ini terkait dengan apa yang kita lakukan terkait dengan BUMDes Gorowaseso di Desa Bulumanis Lor. Mohon izin. Sebagai pengenalan, apa sih itu BUMDes? BUMDes yaitu badan usaha milik desa yang pada artinya itu sama dengan yang kalau saya samakan, bandingkan itu kayak badan usaha milik daerah, itu BUMD, badan usaha milik negara itu BUMN di tingkat pusat. Nah, badan usaha milik desa ini didirikan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini adalah pemerintah desa Bulumanis Lor. Kami berdiri, BUMDes Desa Bulumanis Lor ini berdiri pada tahun 2016 atas dasar musyawarah desa yang dituangkan dalam peraturan desa Bulumanis Lor di tahun 2016. Kenapa saya di istilahnya bahasa Jawa yaitu ketiban sampur memimpin menjadi ketua, ditunjuk sebagai ketua BUMDes ini, karena pada saat itu di Desa Bulumanis Lor menyelenggarakan Musdes di tahun 2018, melaksanakan Musdes dan mereorganisasi pengurus yang lama dalam masa jabatan 2016 sampai 2018. Saya menggantikan kepengurusan tersebut di tahun 2018 sampai dengan sekarang. Untuk masa jabatannya adalah di dalam ADART kita adalah 4 tahun, yaitu sampai nanti di 2021, bulan Oktober. Nah, terima kasih. Saya akan langsung menuju mengenalkan apa sih kegiatan unit usaha yang
kita kelola selama ini, mungkin saja kita perlu sampaikan bahwasanya pada tahun 2018 pada bulan Oktober itu kita mendapatkan SK dan langsung melaksanakan dalam pengurusan pengurusan hal-hal yang sekiranya perlu ditingkatkan terkait dengan unit usaha. Jadi unit usaha itu dalam artian seperti ini, BUMDes itu berhak membuat suatu unit usaha, bukan hanya satu unit usaha, tetapi boleh membuat unit usaha 1 atau 2, 3 atau lebih, itu untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di desa. Jadi kita pada waktu itu sudah mempunyai satu unit yang namanya unit simpan pinjam yang dikelola oleh UP2 PKK Desa Bulumanis Lor. Alhamdulillah sampai saat ini pengembangan di UP2 PKK tersebut masih berjalan, tetapi tetapi perlu peningkatan secara teknis, secara sistem kita perlu ubah, perlu tingkatkan agar kedepannya unit simpan pinjam ini dapat berkembang, dapat dirasakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Naharin tadi, bahwasanya peningkatan ekonomi terhadap masyarakat itu harus dirasakan semua masyarakat yang ada. Nah, jadi untuk pengembangan simpan pinjam kita itu perlu kita tingkatkan dari segi teknis, dari segi sistem, terkait dengan agar semua, saya berharap sih semua komponen masyarakat ini bisa merasakan dari adanya unit usaha simpan pinjam yang kita lakukan. Yang kedua, ada 2 unit yaitu simpan pinjam ya, dan yang kedua ini unit internet desa yang baru saja kita lakukan. Sebetulnya program internet desa, unit internet desa itu sudah kita rencanakan di tahun 2019, tetapi dengan pertimbangan potensi rugi, potensi keuntungan, hal-hal tersebut itu perlu kita pertimbangkan, perlu kita duduk bersama apakah program ini resiko kerugiannya besar, apa resiko kerugiannya kecil, itu perlu kita pertimbangkan dengan cara duduk bersama. Nah, pada saat itu di tahun 2019 kita berdiskusi lama dan mempertimbangkan lama apa sih unit usaha yang akan kita lakukan di tahun 2019. Ternyata pada poin pelaksanaannya itu dilakukan di Maret 2020. Jadi internet desa kita itu berjalan dimulai bulan Maret 2020. Kita punya target 50 pelanggan. Jadi internet desa ini kita sebagai unit usaha dari BUMDes itu menyediakan hanya fasilitator, penyedia jasa jaringan internet untuk diberikan kepada calon-calon pelanggan khususnya di desa Bulumanis Lor.
target kita di tahun 2020 itu tidak muluk-muluk 50 pelanggan. Ternyata sampai dengan bulan Agustus kemarin, alhamdulillah kita sudah punya pelanggan yang aktif itu 113 pelanggan. Artinya apa? Artinya memang kebutuhan internet di Desa Bulumanis Lor ini, kebutuhan masyarakat terhadap internet ini sangat-sangat luar biasa, apalagi di saat pandemi corona ini. Mungkin ada apa ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi seperti apa sih membangun BUMDes, seperti apa sih keluh kesah di dalam pengelolaan BUMDes. Memang kita sebagai pengelola, intinya bagaimana BUMDes itu berjalan dengan baik. Apa sih yang harus kita kerjakan? Satu ya, yaitu kita sebagai pengelola BUMDes harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu potensi-potensi apa yang ada di desa kita. Contoh, kita punya program tetapi non sewu belum bisa terlaksana, yaitu pembangunan toko BUMDes di Desa Bulumanis Lor yang mungkin tahun 2020 ini sudah dianggarkan, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 kita harus berbagi khususnya terhadap anggaran untuk anggaran pandemi corona ini. Mungkin saya berharap di tahun 2021 nanti rencana kegiatan tersebut bisa dilaksanakan bersama-sama. Kembali lagi permasalahan yang ada itu memang klasik. Tentunya semua BUMDes yang ada di Indonesia pada umumnya, di Kecamatan Margoyoso pada khususnya itu mungkin sama permasalahannya, yaitu sinergitas dari pemerintah desa sendiri, dari pengelola BUMDes sendiri, dari masyarakatnya, dari badan permusyawaratan desanya, semua komponen lembaga yang ada di masyarakat desa ini, termasuk masyarakat desa, warga masyarakat desa, benar-benar harus bisa disatukan pandangan terhadap pendirian BUMDes ini untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada hakikatnya BUMDes Segoro Waseso ini mungkin di tahun 2021 mungkin sudah insya Allah akan sudah menikmati hasilnya. Mungkin sedikit banyak di tahun 2001 kita sudah mempunyai sumbangsih terhadap sumbangan terhadap pendapatan asli desa Bulumanis Lor. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih enaknya kita melakukan dengan interaktif aja, tanya jawab. Kalau ada kesalahan kata perilaku saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Yuli Trianto selaku narasumber kedua. Pada poin-poin yang telah saya simpulkan di sini bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa. Jadi BUMDes ini bergerak di lingkupan sebuah desa gitu ya Pak. Untuk di daerah juga ada badan usaha lingkup daerah. Kalau di pusat BUMN, badan usaha milik negara. Untuk hadirnya BUMDes ini sebagai penyejahteraan di masyarakat. Jadi BUMDes itu memberikan sebuah kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu ya Pak ya. Kalau di Bulu Manis Lor ini sudah bergerak di 2 bidang yang saya tulis, ada simpan pinjam dan juga ada internet desa atau wifi itu. Dari yang pertama targetnya hanya 50 pelanggan, alhamdulillah sampai 103 pelanggan. Alhamdulillah itu Pak. Yang belum terlaksana juga adalah toko BUMDes. Insya Allah akan bergerak di 2021. Kami persilahkan dari peserta teks pada siang hari ini memberikan sebuah pertanyaan. Mumpung narasumbernya kita masih memberikan waktu. Kami persilakan buat peserta memberikan pertanyaan 2. Kami tampung dulu. Monggo, perkenalkan nama, prodi, dan pertanyaannya ya. Monggo, persilakan. Silakan, jangan ragu-ragu. Nama, prodi. Nama saya Alfia dari prodi PMI. Sinten namanya siapa? Alfia. Nah, Alfia ya. Oke. Oke. Saya di sini ada 2 pertanyaan Mas, tapi yang satu kepada Bu Naharin, yang satu kepada Pak Yuli Trianto, seperti itu. Yeah. Pertama kepada Bu Naharin, di sini saya ingin tahu Bu, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tertarik di lembaga semacam BUMDes ini, sementara BUMDes bukan sesuatu yang menjanjikan bagi untuk dijadikan peluang bekerja seperti itu ya. Kemudian untuk Pak Yuli, mohon maaf, bentar Pak, tadi ada telepon sebentar. Pertanyaannya bisa diulangi, mohon maaf ya. Ya bisa. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tertarik bergabung di BUMDes, sementara BUMDes bukan sesuatu yang menjanjikan, seperti itu. Yang kedua, bisa mendengar suara saya, Mas? Iya, bisa. Yang kedua, kepada Pak Yuli, bagaimana mengukur bahwa program ini atau kedua unit usaha tadi ya, yang pertama simpan pinjam dan juga internet desa itu tadi bisa menjawab kebutuhan publik, terutama di Bulu Manis Lor tadi ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih saya berikan pertanyaan yang kedua. Peserta, monggo. Pertanyaan yang kedua. Atau kita cukupkan dulu ya pertanyaan 1. Untuk dari Mbak Alfia, bertanya kepada narasumber pertama, bagaimana partisipasi masyarakat melihat BUMDes ini?
menurut Bu Naharin, monggo Bukan kami seperti itu, persilahkan. Mas. Bukan seperti itu. Ya, Kurang. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? ya, Oke, meningkatkan ya. bersuwun. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? Monggo. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Ali Ridwan dan Mbak Alfia atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering kita temui gitu kan, ketika bagaimana terkait dengan partisipasi masyarakat ini. Memang satu sisi partisipasi ini adalah sebuah keharusan kalau kita mau cepat melakukan gerakan perubahan khususnya di tingkat masyarakat gitu ya. Satu sisi memang tidak mudah juga ketika bagaimana kemudian membuat orang ini mau berpartisipasi, karena dasar dari orang berpartisipasi itu adalah mereka paham. Jadi kalau nggak paham ya mestinya nggak mau. Kalau diajak kumpul terus rapat terus gitu kan. Kapan ini mau programnya apa, ada bantuan apa, cairnya kapan. Nah itu rapat harus sanggune ta ora. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin dihadapi para pelaku-pelaku pemberdayaan di tingkat masyarakat. Ya ini tampaknya sederhana, tapi saya kira juga tidak sederhana gitu ya, karena gini ya, dalam partisipasi itu di dalamnya ada otomatis proses upgrading pengetahuan masyarakat atau proses peningkatan kompetensi atau kapasitas masyarakat. Dengan masyarakat mau diajak rapat, maka masyarakat paham, mengerti. Karena masyarakat mau diajak diskusi, mereka akan meningkatkan wawasannya ada. Karena masyarakat mau hadir dalam pelatihan-pelatihan skill, hard skill maupun soft skill yang diberikan oleh BUMDes, maka mereka akan mengalami peningkatan soft skill-nya, hard skill-nya terkait dengan pengembangan ekonomi. Tapi di sini ternyata emang kendalanya partisipasi adalah bagaimana masyarakat ini betah gitu ya, mau selalu mengikuti proses yang difasilitasi oleh badan usaha milik desa ya. Ini kalau saya karena mungkin tidak bersentuhan langsung seperti Pak Yuli gitu ya. Kalau saya ya sebelum melakukan kegiatan katakanlah misalnya BUMDes gitu ya, itu ya harus BUMDes kan tujuannya adalah memfasilitasi kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat yang kembalinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, berarti kan seharusnya kan masyarakat memahami dong bahwa BUMDes ini adalah sebuah lembaga yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kan itu kan, itu seharusnya seperti itu seharusnya gitu ya. Maka setiap tentunya BUMDes ini ketika mau dibangun, dilembagakan, itu kan tentunya atas musyawarah, atas dukungan dari berbagai pihak di tingkat stakeholder ya, di tingkat masyarakat. Maka di situ kalau memang mau mudah itu ya harus ada yang namanya kalau bahasa saya tuh ya kesiapan masyarakat, mau tidak gitu kan, mau tidak masyarakat ini dengan adanya BUMDes siap tidak gitu kan, dengan adanya BUMDes ini siap tidak masyarakatnya, stakeholdernya mendukung tidak, pemerintah desanya mendukung tidak, para tokoh masyarakatnya mendukung tidak dengan berdasarkan musyawarah tadi. Kalau memang mau mendukung, kalau memang mau kalau memang siap ya sinergi, ayo didukung dengan cara apa? Siap berproses. Konsekuensinya harus itu,
ketika mengatakan iya ya, konsekuensi dibilang iya itu ya harus siap diajak berpartisipasi. Pemdesnya, Bapak Kepala Desa dan jajaran pemerintah desanya ya mau ketika ada rapat-rapat, kalau ada konsultasi, kan begitu. Stakeholder yang lain, lembaga-lembaga yang lain, kemudian tokoh-tokoh yang lain juga ketika ada proses-proses musyawarah, proses-proses pelatihan, juga harus mau karena sudah ada tadi itu pernyataan di awal bahwa lembaga ini adalah sebuah lembaga yang dibangun atas kepentingan bersama, kan atas kepentingan bersama untuk kepentingan masyarakat, harus didukung oleh berbagai pihak, maka konsekuensi dari mengiyakan itu semua adalah ya itu harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Tanpa ada partisipasi ya saya kira nothing gitu, nothing. Ketika kemudian nggak ada katakanlah Pak Yuli ini sebagai direktur BUMDes sendirian gitu kan, sendirian, kalau diajak rapat 10 undangan seteko siji rawuh 1, kalau diajak pertemuan terus disiapke snack gitu kan, ternyata yang diundang 50 yang datang 10 gitu kan. Kalau ada pelatihan, kalau diajak musyawarah protes saja bawaannya gitu, persoalannya saya kira juga tidak ini ya, gitu, karena proses edukasi itu berjalan melalui partisipasi, proses peningkatan kapasitas juga berjalan seiring partisipasinya masyarakat, peningkatan wawasan masyarakat juga seiring adanya partisipasi mereka. Maka di sini partisipasi ini memang harus digerakkan, tapi memang step by step. Ya, proses-prosesnya diawali dengan memberikan pemahaman. Dan saya kira memberikan pemahaman tidak sekali, tapi harus diulang-ulang. Tidak lelah mengulangi apa itu BUMDes, untuk kepentingan siapa, bagaimana programnya, nanti keuntungannya kembali kepada siapa, proses ini. Itu semua harus diulang-ulang. Memang begitu. Nanti memang proses penyadaran ini saya kira tidak serta-merta ada hasilnya pada saat ini, tapi kalau dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, terus-menerus, saya kira lama-kelamaan nanti akan sedikit banyak mesti akan berpengaruh kepada pengetahuan, pemahaman, bahkan sampai kepada tingkat kesadaran dan perubahan tindakan dalam hal ini mau berpartisipasi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Narin. Dari jawaban Ibu Narin untuk Mbak Alfiah, bahwa untuk meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat itu juga membutuhkan sebuah penyadaran atau memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sebuah penjelasan BUMDes itu apa sih, kayak seperti tujuannya apa, arahnya kemana, dan keuntungannya BUMDes ini apa gitu. Ketika masyarakat sudah paham, sudah memahami itu, saya kira partisipasi masyarakat akan meningkat dengan adanya sebuah pemahaman seperti itu. Ya walaupun sedikit demi sedikit, tapi kan menurut Bu Narin ini harus diulangi kembali agar masyarakat itu mengetahui. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Bapak Yuli, bagaimana program yang sedang berjalan itu bisa menjawab kebutuhan publik, Bapak? Ya seperti itu ya kira-kira ya. Bagaimana menjawab kebutuhan publik dari BUMDes ini, Bapak? Monggo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Ali. Terima kasih Mbak Alfiah atas pertanyaannya. Mungkin saya yang pertama akan menambahi ya apa yang disampaikan oleh Bu Narin. Mungkin Mbak Alfiah tadi menanyakan tentang BUMDes bukan suatu yang menjanjikan untuk menjadi lapangan pekerjaan, kan begitu. Jadi mungkin saya berpendapat bahwasanya itu sekarang. Tetapi 2 sampai 5 tahun yang akan datang,
BUMDes itu bakal menjadi raksasa besar. Coba Anda bayangkan, kita itu BUMDes ada di seluruh desa di Indonesia. Bagaimana ketika ribuan BUMDes tersebut bergabung menjadi satu, membuat yang namanya jejaring BUMDes. Itu nanti ketika suatu saat BUMDes membentuk jejaring raksasa tersebut, saya berpikiran bahwasanya BUMDes sudah akan ada yang melamar pekerjaan. Sudah ada sumber daya manusia di Indonesia yang ingin bergabung dengan badan usaha milik desa yang namanya BUMDes. Kalau itu sudah terwujud, saya yakin setiap BUMDes di seluruh Indonesia paling tidak akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Saya yakin itu. Untuk 1-2 tahun yang akan datang belum terasa, tetapi ketika kita sudah bergabung dan maju bersama-sama, saya yakin BUMDes akan menjadi salah satu sokok guru perekonomian di Indonesia. Saya yakin itu. Yang kedua, atas pertanyaan Mbak Alfiah juga tadi, bagaimana kita mengukur unit usaha yang sudah dijalankan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Tentunya kita tidak bisa serta-merta memfasilitasi hal tersebut. Kita butuh tahapan-tahapan, proses-proses untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh publik, terutama di internal masyarakat desa Bulumanis Lor. Dalam kaitannya dengan menjawab kebutuhan publik di desa Bulumanis Lor, tentunya pada sampai detik ini kita sudah memberikan fasilitas terhadap adanya pinjaman dengan bunga yang rendah, tentunya di bawah koperasi tersebut. Yang kedua, kita sudah memfasilitasi terhadap penyediaan internet desa yang notabene pada saat sekarang di saat pandemi ini dirasakan teman-teman kita warga Bulumanis Lor, terutama yang mempunyai anak didik, anak-anak yang bersekolah, itu mereka sudah menggunakan fasilitas internet desa kita itu untuk memfasilitasi pendidikan mereka. Yang kedua, terhadap penyediaan internet desa ini, saya harapkan bisa meningkatkan perekonomian warga desa Bulumanis Lor. Karena apa? Karena mungkin saja di masa pandemi ini mungkin mereka dalam menuju marketing mereka itu menggunakan berbasis online. Saya kira itu yang bisa menjadi jawaban saya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat, saya jawab bisa, tetapi perlu tahapan, perlu proses, dan perlu salah satu faktor adalah sinergitas. Yang kedua adalah permodalan. Untuk menuju ke arah sana, kita itu butuh sangat besar modal-modal yang akan kita gunakan untuk memfasilitasi kebutuhan warga
agar mereka meningkat dari segi perekonomiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain, saya kembalikan ke Mas Ali sebagai moderator. Monggo Mas Ali. Ya, terima kasih Bapak. Mbak Alfia, apakah bisa untuk dipahami dari perjawaban-jawaban kedua narasumber? Iya, sampun. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain dari peserta? Mas Ridwan, izin Ya, masuk ya Mas ya. ya. Untuk apa namanya pembahasan ini sebenarnya saya sendiri sangat tertarik Pak Bu, karena ini menyangkut apa namanya kebutuhan manusia. Saya sangat tertarik itu yang bagian di sini dari yang dijelaskan oleh Bu Naharin tadi, yang sumber daya lokal yang menjadi tantangan BUMDes aja sumber daya lokal salah satunya. Terus ada lagi pengembalian kepercayaan masyarakat. Itu saya sangat tertarik sekali. Lalu bagaimana Bu caranya, atau mungkin nanti Bu Naharin bisa menjelaskan dan juga Pak Yuli juga bisa menjelaskan Pak, kedua-duanya biar lebih tegas, lebih mantap seperti itu. Sumber daya lokal dan sebentar Mas, saya ini hanya berbincang dulu ya. Untuk tantangannya ini adalah yang pertama sumber daya lokal. Bagaimana cara kita atau cara dari sebagai BUMDes itu untuk mengatasi permasalahan sumber daya yang mungkin kesulitan untuk mencarinya. Terus yang ada lagi tadi ada pengembalian kepercayaan. Nah, ketika ini Bu yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, ketika sesuatu itu sudah menjadi hal yang tidak dipercaya, itu sangat sulit untuk mengembalikan. Lalu bagaimana langkah kita atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan itu sendiri. Nah, itu Bu. Pak, silakan untuk yang pertama, silakan Bu Naharin atau Pak Yuli. Monggo. Itu Mas Ridwan yang saya tanyakan. Ya, ini berarti menjadi pertanyaan ya. Iya. Ya. Monggo untuk narasumber boleh Bu Naharin dulu atau Bapak Yuli, kami persilahkan. Ya Pak dulu Mas Ridwan. Mungkin Bu Sri Naharin dulu. Saya dulu. Baik, sebenarnya nanti ini perlu testimoni dari pelakunya. Pelaku Pak Yuli perlu testimoni dari Pak Yuli bagaimana tantangannya ketika menghadapi masyarakat yang nggak percaya gitu ya kepada lembaga pengelola keuangan desa ya. Kemudian bagaimana kemudian mencari orang-orang yang berkenan mendampingi Pak Yuli ikut ikut mengelola BUMDes ini ya. Namun sebelum itu bahwa yang pertama gitu ya, bahwa masalah itu ya harus problem ini ada dan harus diupayakan untuk dihadapi dan diselesaikan. Ya, yang pertama adalah mungkin kita saya dengan mencari orang tadi yang menjadi sumber daya aktor perubahan, aktor yang baik itu bisa nggak dilakukan? Saya kira bisa dilakukan Mas Ajib. Karena saya meyakini, dasar saya nanti yang lebih detailnya Bapak Ibu akan menyampaikan pengalamannya ya. Kalau saya sih berasumsi yang pertama adalah pada dasarnya manusia, masyarakat itu adalah diciptakan oleh Allah adalah sebagai orang yang baik. Yang pertama, ya kan? Itu dasarnya. Tapi kalau kemudian ada pernak-pernik, kemudian dalam perjalanannya ada yang tidak baik dan segala macamnya, itu bukan berarti kemudian bukan berarti kemudian menghilangkan dasar bahwa orang itu dasarnya adalah baik, gitu ya. Maka dari itu proses mencari orang-orang baik di tingkat masyarakat itu memang selalu diikhtiari.
saldo ikhtiari ya. Bagaimana kemudian kita bisa menemukan orang-orang orang-orang baik, saya sebut sebagai relawan-relawan masyarakat yang yang mau mengelola lembaga yang seperti ini ya, seperti BUMDes ini yang mungkin rintisan dari nol gitu ya. Ya, rintisan dari nol, mungkin orientasi ke depannya mungkin besar, tapi merintis itu juga tidak mudah karena orangnya tuh maunya instan, yang ngertinya sudah gede, ngertinya sudah punya pendapatan besar. Jadi proses merintis itu jauh lebih lebih membutuhkan kerja keras daripada sekedar menikmati hasilnya nanti. Nah, maka dari itu proses mencari orang baik ini gitu ya. Kalau itu memang kita harus mapping. Lagi-lagi saya menyatakan mapping. Dan yang melakukan mapping itu ya pelaku lokal seperti Pak Yuli, pemerintah desa. Nah, itu yang melakukan mapping. Siapa sih saya? Kenapa? Karena beliau-beliau ini yang paham siapa tetangganya, siapa orang-orang itu tahu. Ada list daftar, ada dari mapping itu dimunculkan beberapa nama. 1, 2, 3, 4 dengan pertimbangan. Orang ini saudaranya tapi, orang ini nggak saudaranya tapi, orang ini ada pertimbangan mestinya. Ada pertimbangan 1, 2, 3, dan menemukan nama-nama seperti Pak Yuli dan teman-temannya, saya kira dulunya nggak tiba-tiba muncul, tapi ada proses mapping dulu lembaga ini, lembaga yang concern kepada pengembangan ekonomi. Kira-kira potensi masyarakat sumber daya manusia yang ada di Desa Bulumanes Lor untuk bisa mengelola ini siapa saja. Ada mapping mestinya. Mapping sumber daya manusia 1, 2, 3, 4 dengan segala pertimbangannya itu. Dari mapping lalu ada pendekatan persuasif, saya kira mendekati mau tidak, berkenan tidak, segala macam, ada rayuan-rayuan dalam arti dengan tanda kutip ya, ada pendekatan pemahaman yang dilakukan, ada proses dialog antara yang mengajak dengan yang diajak, begitu ya. Proses itu ada dialog, ada transfer pengetahuan. Nah, itu sehingga nanti akan kemudian dari mapping itu, dari proses pendekatan itu, kemudian muncullah hal-hal seperti beliau Pak Yuli ini gitu. Jadi harus diupayakan Mas, yang diupayakan, dan yang memahami itu adalah beliau-beliau yang sudah hidup berdampingan di desa itu. Kalau Mas Aji yang melakukan, ya saya kira nggak paham siapa sih orang-orang baik di desa Bulumanes Lor yang nggak tahu, kamu orang tidak tahu. Ya, saya orang wedusan masalahnya. Nah, kalau orang wedusan kan gitu. Jadi tidak tahu deh. Iya, mestinya makanya dari itu, Aji, sumber daya manusia, siapa yang kompeten, siapa yang baik, siapa itu mesti ada proses mapping dulu, terutama yang mapping adalah yang memfasilitasi pembentukan di UMDes ini, yaitu pemerintah desa, gitu ya. Kemudian ada kategorisasi, ada prioritas, ada pendekatan, ada proses dialogis, ada proses itu baru kemudian pemilihan, ya gitu kan. Nah, termasuk nanti temannya Pak Yuli ke depan, saya kira akan semakin banyak, karena mungkin semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan urgensi atau keberadaan betapa pentingnya lembaga ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan kembali. Memang pendidikan ini pendidikan yang tidak sebentar. Proses pendidikan terkait dengan program-program di masa lampau itu adalah proses pendidikan yang lama, yang tahunan, sehingga kalau kamu datang ke masyarakat, nanti Mas Aji, kalau kamu datang ke masyarakat itu mau ngapain Mas, ada program apa Mas, ada dananya enggak Mas, gitu kan? Itu sudah menjadi hal yang mungkin jangan sakit hati, jangan kecewa, gitu kan? Memang proses itu, edukasi itu teredukasi dengan melalui program-program sebelumnya itu cukup lama. Apalagi kemudian tidak berhasilnya program-program di zaman bergulir pada program-program sebelumnya tadi itu banyak juga program-program support untuk pengembangan, apalagi pengumuman apa saja, ada beberapa kegagalan di masa lampau, kemudian itu pengalaman itu bagi masyarakat memang menjadi tadi itu menjadi sebuah masyarakat menjadi saksi langsung atas kegagalan itu semua. Dan apalagi ada penyelewengan macam-macam itu saya kira pernik bagaimana kemudian yang membuat menurunnya trust masyarakat kepada lembaga-lembaga semacam UMDes ini. Tapi upaya membangun trust ini harus dilakukan karena kepentingannya nggak semata-mata. Membangun trust ini nggak semata-mata
hanya untuk bagaimana masyarakat percaya kepada BUMDes ini, tapi bagaimana juga gitu kan BUMDes ini gitu kan itu mampu memasarkan dirinya, melakukan jejaring tadi kata Pak Yuli, jejaring kepada BUMDes yang lain, ke swasta itu butuh juga. Bagaimana karena membangun kerjasama ini tentunya yang akan tidak kerjasama kata Pemda kok mau bekerja sama dengan BUMDes Bulu Manis Lor, tentunya BUMDes percaya bahwa Pemda percaya bahwa BUMDes Bulu Manis Lor layak diajak kerjasama. Pihak swasta yang lain percaya bahwa BUMDes Bulu Manis Lor adalah layak untuk diajak kerja. Kan makanya prinsip kerjasama dua pihak saling diuntungkan. Nah itu apa namanya? Nah caranya bagaimana kalau saya sebut sebagai bahwa secara kelembagaan ini modal sosial di internal lembaga harus terbangun dulu. Bagaimana caranya? Yaitu antar sumber daya yang mengelola BUMDes ini harus saling percaya dulu. Gitu. Jadi kayak kamu di BEM, Mas Ajib, kalau BEM kamu fakultas pengen dipercaya oleh rakyat kamu, masyarakat kamu di mahasiswa KPI PMI gitu kan, maka ya kamu harus gitu kan harus membangun kepercayaan di internal dulu. Lembaga kamu secara modal sosial lembaga harus kuat. Apa? Ya kamu, Mas Ajib dengan teman-teman pengurus BEM adalah saling percaya satu sama lain, jangan saling curiga. Kalau saling percayalah, maka muncul saling bekerja sama. Kan itu kan, saling peduli, saling menopang, tidak ada iri-irinan. Ah kamu aja aku nggak mau. Itu iri-irinan cepat-cepat cepat-cepat nggak mau. Itu karena apa? Karena proses trust ini belum terbangun kalau sampai itu kerjasama belum terbangun. Itu makanya tadi trust di antara person pelaku lembaga itu harus muncul dulu di internal sehingga terbangun tadi itu. Dampak dari trust ada kerjasama internal, ada kemudian tadi itu saling percaya, saling bekerja sama dan seterusnya tadi itu. Lalu dari situ yang harus dilakukan secara manajemen kelembagaan adalah bagaimana kemudian lembaga ini harus membangun pola administrasi secara pola manajemen kelembagaannya dengan transparan. Ya, transparan sering disosialisasikan. Datanya aksesibel, datanya bisa diakses oleh semua pihak termasuk masyarakat, bisa bertanya, bisa mempertanyakan, itu bisa aksesibel datanya. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, gitu kan. Kemudian apa setara? Setara itu apa? Setara itu tidak pilih kasih, yang didekati adalah yang teman, kalau nggak teman tidak. Orang boloku, kamu boloku ya. Itu juga harus setara, harus semua merangkul semua pihak, gitu ya. Nah itu adalah upaya-upaya yang dilakukan bagaimana kemudian membangun kembali trust itu diawali dari antar individu dalam pelaku organisasi atau pelaku lembaga itu sampai kepada masuk ke ranah manajemennya, leadership-nya. Ya, bagaimana manajemen kelembagaan, leadership dalam kelembagaan itu adalah dibangun atas dasar akuntabel, transparansi, dan tadi itu kesetaraan. Itu mungkin itu jawaban saya, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Naharin. Kami persilakan untuk narasumber yang kedua menjawab dari pertanyaan Mas Ajib. Monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih. Mas Ali, menyambung dari pertanyaannya Mbah Ajib. Iya Pak. Wong rancang wedusan. Lendo Pak. Oke. Bagaimana terkait dengan tata kelola sumber daya lokal dalam kepengurusan BUMDes, begitu ya? Oke Pak, leres nih. Oke, yang kedua, terus bagaimana pengembalian kekayaan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan BUMDes. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya lokal
terkait dengan pengelolaan BUMDes. Mungkin saya menghubungkan hal ini terkait pengisian sumber daya lokal di BUMDes, bahwasanya pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Segoro Waseso akan merubah ADART tersebut. Karena apa? Karena pada ADART yang selama ini itu masih pure merujuk pada musyawarah desa sebagai hal utama ketika ada reorganisasi terkait dengan kepengurusan BUMDes. Tetapi dalam usulan draft ADART yang akan kita ajukan, kita mengacu pada musyawarah desa terkait dengan pergantian reorganisasi pergantian pengurus BUMDes. Tetapi kita tambahkan, Mas, dalam hal ini poin-poin yang kita tambahkan yaitu kompetensi, salah satunya kompetensi terhadap SDM tersebut. Yang kedua, mungkin di salah satu klausul pasalnya nanti akan berbunyi calon pengganti pengurus tersebut lulus ujian tertulis, lulus ujian wawancara. Mudah-mudahan dalam ujian tertulis ini nanti IPMAFA bersedia memfasilitasi kita terhadap ujian-ujian tersebut, gitu. Jadi walaupun BUMDes masih sebagai hal utama di sini, tetapi kita harus tunjukkan keprofesionalitasan kita terhadap generasi-generasi penerus kita nanti. Gitu. Jadi orang-orang yang berkompeten lah, orang-orang yang berkualitas lah yang akan melanjutkan perjuangan di BUMDes kita selanjutnya. Terus yang kedua, pengembalian kepercayaan publik. Oke, memang mungkin dalam trust ini memang dari lembaga-lembaga yang ada di desa terutama, apalagi lembaga-lembaga yang sifatnya lembaga keuangan yang mengelola keuangan untuk bantuan-bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mungkin itu di masa lalu kepercayaannya sudah mulai menurun, tetapi itu menjadi problem yang harus kita selesaikan terhadap turunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga kita, terutama BUMDes ini. Tentunya kita mengajak bersama-sama kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama membangun desa ini kembali tentunya ke hal yang lebih baik, ada wadahnya, ada dananya, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan desa kita. Dari niat awal itu kita yakin kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh kembali kepada penyelenggara lembaga di tingkat desa ini, Mas. Terima kasih, Mas Mujib. Mungkin begitu jawaban dari saya. Mas Ajib. Oke, terima kasih Pak. Tepat, lugas dan sangat jelas sekali. Terima kasih.
Ya, terima kasih dari kedua narasumber kita. Mungkin dari pembahasan kali ini cukup ya, atau mungkin kalau ada yang kurang bisa dilanjut lah, atau kita ke BUMDes Bulu Manis mungkin lebih mengetahui oh simpan pinjamnya seperti ini, internet desanya seperti ini gitu ya Pak ya. Dibolehkan izin ya Bapak. Ya, monggo. Sebenarnya Mas Ridwan, saya itu Dalam. masih ada satu penasaran dengan satu hal yang ada di BUMDes Bulu Manis. Iya. Iya, ini Pak. Kalau umumnya yang saya ketahui kan kalau nggak salah di BUMDes di Pati ini kan ada 14 desa kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Itu rata-rata yang dikelola kan masalah seperti pinjam, simpan pinjam, terus perdagangan dagang seperti itu. Ini yang paling menarik dari BUMDes Bulu Manis ini adalah internet, Pak. Kok sampai tahu-taunya, setahu saya baru ini BUMDes yang mengelola tentang internet. Ya, dari mana inisiatif Bapak untuk memunculkan inovasi-inovasi bagaimana supaya di sini tuh di BUMDes sendiri itu BUMDes Bulu Manis terutama tiba-tiba mendirikan atau mempunyai inovasi untuk bangun internet itu tadi. Apalagi baru kalau dilihat bedinya dari tahun 2016 sampai sekarang berarti kurang lebihnya 5 tahun. Yang asalnya 50 orang sekarang sudah menjadi 103 orang. Itu kan sangat unik sekali. Itu bagaimana cara Bapak untuk mencari inovasi-inovasi seperti itu sehingga muncul internet itu tadi. Terima kasih Pak. Itu Mas Ridwan. Ya, terima kasih. Mohon untuk dijawab Bapak Yuli. Masih ada pertanyaan nih Mas Ajib. Oke. Terima kasih Mas Ajib terkait dengan bagaimana kita memunculkan potensi internet desa awalnya bagaimana? Kok bisa mak bedunduk misalkan bahasa Jawa, bedunduk kok ngerti-ngerti internet desa itu muncul kan begitu. Awal mulanya tapi asik. Perlu saya klarifikasi Mas Ajib bahwasanya internet desa BUMDes Gorowaseso itu bukan dari tahun 2016 yang Mas Ajib sampaikan, tetapi mulai tahun 2020 bulan Maret sampai dengan sekarang. Itu awal mula kegiatannya dimulai bulan Maret 2020. Begitu Mas Ajib. Jadi kenapa kita berinisiatif memunculkan unit usaha internet desa? Mungkin itu karena awalnya dampak dari COVID. Jadi pada masa pandemi ini, menurut hemat saya, menurut pandangan-pandangan teman-teman yang ada di BUMDes, itu warga memang benar-benar butuh benar-benar fasilitas internet murah dari penyelenggara. Jadi kita bersama teman-teman bagaimana memunculkan ide-ide yang tidak masuk pemikiran kita pada saat 2019. Makanya kita tahun 2019 itu berpikir panjang bagaimana resiko keuntungan, resiko kerugiannya itu meminimalisir ke resiko-resiko kerugian. Jadi mungkin kita itu bejo Mas Ajib ketika itu mendirikan sebuah unit usaha yaitu internet desa berbasis kabel fiber optik. Jadi kita bukan menggunakan tower, tapi kita menggunakan kabel fiber optik. Jadi menggunakan jaringan lewat kabel itu. Mungkin begitu Mas Ajib.
Kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo. Sudah Pak, Mas terima Alirin. kasih. Terima kasih. Ya. Saya kira cukup ya pada pembahasan siang kali ini, teman-teman. Nanti bolehlah kita sharing-sharing atau mengetahui BUMDes Segoro Waseso ke desa. Sudah diizinkan oleh Bapak ini. Kalau Monggo. ada yang ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan atau kesalahan dalam mengucapkan, saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mbak Ajib selaku pembuka dan penutup acara siang ini. Monggo Mas Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Ridwan sudah